banget deh. Itu kita kalau misalnya lagi datang mulusnya itu kayak orang pengen BAB gimana sih, tapi nggak boleh dikedemin. udah udah bener itu, ya ampun deh pokoknya. Nah di situ dari udah pembukaan 3 sih ke sana ini udah cepet dah, langsung pembukaan 5 dah. Di pembukaan 5 itu langsung pihak rumah sakit itu nelpon dokternya. Dokter itu belum sampai, kalau misalnya udah pembukaan lengkap baru dia sampai. Akhirnya dia pasti pembukaan 5 langsung ditelepon. Sebelum kalian tonton videonya lebih lanjut, kalian boleh tekan tombol subscribe terlebih dahulu guys. Ingat, subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut video kali ini. Nah, oke, di video kali ini aku bakalan share-share ke kalian cerita-cerita tentang kemarin pengalaman aku pertama lahiran kayak gimana. Nah, di sini kalian yang mau bertanya, aku lahiran normal atau sesar? Di sini aku lahiran alhamdulillah normal. Eh daripada apa namanya? Memang kalau misalnya lahiran sesar itu pas lahirannya nggak sakit, sebentar nggak sakit, nggak ngerasa sakit, tapi sesudahnya itu kayak katanya yang udah pernah sesar, katanya sesudahnya itu bahkan 2 tahun atau bertahun-tahun masih ada rasa kayak ngilu-ngilu bekas sesar gitu. Dan kalau misalnya normal nih kayak aku udah ngerasain malamnya lahiran, besoknya aku udah bisa jalan-jalan, udah enak pokoknya, udah mau ngapain aja udah bebas. Nah, aku itu lahiran tepat tanggal 10 Mei 2020. Awalnya nih aku ceritain ya, tanggal 6 Mei 2020 nya itu keadaannya hari Rabu pagi. Aku kayak sudah ngeluarin cairan coklat gitu. Katanya kan kalau udah ngeluarin cairan coklat gitu udah mau detik-detik melahiran. Mulus juga dari mulusnya. Nah, kemudian karena aku masih baru pertama, jadi kayak pas baru ngeluarin coklat terus baru mulusnya biasa gitu, udah kayak panik gitu. Nah akhirnya aku mau ngajakin suami aku buat ke rumah sakit. Akhirnya aku mutusin buat ke rumah sakit tuh tanggal 6 Mei 2020 pagi, Rabu pagi. Pas dicek sampai rumah sakit, dicek pembukaannya itu masih pembukaan 1. Kemudian kita tunggu-tunggu sampai sore, Rabu sorenya itu pembukaan dan naik-naik masih pembukaan 1 juga. Kemudian kan kayak akhirnya dari susternya di rumah sakit tuh nyaranin buat diinduksi. Nah, aku nggak ngambil jalur induksi pertamanya awalnya karena suami aku nggak ngizinin, takutnya kalau misalnya induksinya gagal itu ujung-ujungnya bakalan sesar. Makanya kita masih menunggu mulus alami. Induksi itu kayak mulusnya dibuat-buat gitu loh. Nah akhirnya kita nunggu sampai malamnya, pembukaannya nggak naik-naik juga, masih pembukaan 1. Nah besoknya itu tadi Rabu, Kamis tanggal 7 2020, pasti cek lagi pembukaannya masih pembukaan 1. Akhirnya kan kayak udah capek di rumah sakit tuh, ngapain coba, kayak gimana sih, bete gitu ya. Seharusnya sih kalau misalnya baru mulus-mulusnya biasa itu seharusnya kita masih ada di rumah, masih apa namanya di rumah aja, jangan ke rumah sakit dulu. Ternyata nungguin pembukaan itu bener-bener lama banget guys, nggak langsung 1 2 langsung, nggak cepet kayak gitu. Nah di situ kita tunggu sampai Kamis sore, Kamis abis zuhur lah,
Pembukaannya pas dicek terakhir pembukaan bukan 1 juga. Akhirnya kita disaranin sama susternya buat pulang dulu ke rumah, karena mungkin susternya juga kasihan kan sama kita, takutnya biaya di rumah sakit penginapan kalau semakin lama semakin bertambah. Walaupun aku pakai asuransi, tapi kan nanti tetap aja dibayar dari perusahaan. Nah, kemudian kita pulang hari Kamisnya tanggal 7 sore tuh, hari Kamis tanggal 7 2020 sore kita pulang. Tapi tadi susternya bilang, sebelum kita pulang suster bilang kalau misalnya kita mau kontrol, jadwal kontrol aku, dokter aku itu dokter Suharwan itu hari hari Sabtunya hari Sabtunya berarti tanggal 9 kan. Kalau mau kontrol katanya nanti hari Sabtu akhirnya kita kontrol tuh, enggak hari Sabtunya. Hari Sabtu kita kontrol, tanggal 9 kita kontrol, hari Sabtu itu nggak ada niatan buat sama sekali lahiran. Nah, pas kita kontrol ketemu sakit, diperiksa segala macam, ketuban, ari-ari semuanya masih bagus katanya. Kata dokter aku bisa nunggu 1 minggu, tapi kalau misalnya ibu mau cepet-cepet ya jalur satu-satunya induksi. Kemudian dokter juga mau nawarin induksi juga, tapi tergantung si aku mau apa enggak. Terus kemudian aku jawab, aku milih iya kan. Nah, kemudian kita nyetujuin surat induksi. Di induksi kalau misalnya kita nyetujuin surat induksi berarti kita fix dong induksi kan. Tuh aku tanda tangan, suami aku juga ikutan tanda tangan, dia deg-degan. Tapi aku so berani gitu, padahal itu aku deg-degan karena katanya induksi itu mulusnya itu 2 kali lipat dari mulus alami. Kalau induksi kan mulusnya dibuat-buat gitu. Akhirnya udah kita tanda tanganin surat persetujuan, langsung kita di iniin ruang persalinannya, kita disiapin ruang persalinannya. Kemudian aku belum makan, aku disuruh makan dulu. Kita ke rumah sakit dulu, keluar rumah sakit kita nyari makanan. Pokoknya pas setelah itu tidak ada tenaganya katanya, kata susternya. Akhirnya aku makan, habis itu masuk lagi kan. Nah, pas induksi itu kan lewat impusan. Nah, si obat itu lewat impusan. Jadi kita harus diimpus dulu. Aku tuh nggak pernah yang namanya kena jarum gitu, takut bawahnya suntikan tuh. Nah, pas itu aku disuntik. Nah, terus itu aku itu tuh diimpus tuh ya. Saking aku deg-degannya tuh sama yang namanya jarum, 3 kali masuk itu pecah terus. Terakhir kalinya, keempat kalinya di sini nih, udah tuh masuk kan. Kita diimpus dulu di situ. Mulai induksinya itu habis maghrib, baru dituang cairan induksi. Nah, pas jam 8 itu air ketuban aku pecah. Aku kayak ngerasa deg-degan gitu, soalnya pas ketuban aku pecah itu air ketuban itu ternyata kayak orang gak bisa diberhentiin gitu, airnya ngalir terus. Kan panik ya, soalnya susternya itu semuanya yang ada di luar itu pada masuk semua ke dalam ruangan yang aku tempatin itu tuh bayangin lah, suster masuk semuanya. Terus juga hordeng-hordeng yang rumah sakit itu loh yang buat lahir itu semuanya ditutup, kayak tambah deg-degan gitu kan. Tapi alhamdulillah susternya kayak nenangin gitu. Nah, setelah air ketubannya pecah, aku udah nggak boleh banyak gerak, soalnya kalau misal banyak gerak takutnya air ketubannya tambah banyak tuh keluarnya. Udah gitu kan, itu air ketuban sangat penting buat bayi, katanya air ketuban itu buat bayi berenang gitu dalam ini kita, biar buat hidup dia di dalam. Nah, makanya kalau misalnya air ketuban udah pecah itu udah benar-benar bayinya harus dikeluarin, kalau enggak takutnya kenapa-napa di dalamnya.
Akhirnya pas saya agak lama air ketubannya pecah, pas diperiksa lagi pembukaan udah pembukaan 3. Itu mulusnya tambah-tambah mulus pokoknya. Kada tuh keadaannya aku sama suami aku doang, nggak boleh namanya ada orang, soalnya kan lagi covid kayak gini ya, jadi di rumah sakit aku cuma dua doang sama suami aku. Nah terus habis itu dia kayak pokoknya aku kalau di kan kalau biasanya sih orang-orang pada di belakang ini diusap itu loh biar adem gitu, tapi aku malah gak mau. Soalnya kalau datang mulus itu bener-bener mulus banget, emang mulus banget deh. Itu kita kalau misalnya lagi datang mulus itu kayak orang pengen BAB gimana sih, tapi nggak boleh dikedenin. Udah bener itu, ya ampun deh pokoknya. Nah di situ dari udah pembukaan 3 sih kesan-kesannya udah cepet dah, langsung pembukaan 5 dah. Di pembukaan 5 itu langsung pihak rumah sakit itu nelpon dokternya. Dokter itu belum sampai, kalau misalnya udah pembukaan lengkap baru dia sampai. Akhirnya dia pasti pembukaan 5 langsung ditelepon dokternya sampai rumah sakit. Dokter sampai rumah sakit langsung pembukaan lengkap. Pembukaan lengkap itu sekitar jam 2-an lah. Itu bisa bayangin dong, dari abis maghrib sampai jam 2-an itu udah kayak berasa waktu bener-bener lama banget. Lamanya itu karena nahan sakitnya, sakit mules gitu. Bener-bener tuh mulusnya tuh kayak orang pengen BAB tapi gak boleh dikedenin, susah deh pokoknya, susah diceritain. Nah habis itu tepat jam 2 tanggal 10 Mei 2020 hari Minggu itu lahir putri pertama kami. Alhamdulillah dengan selamat. Pas dokter sampai jam 2 sampai langsung dokter pakai baju putih-putih tuh, baju apalah, baju dokter tuh ya. Terus masuk ruangan langsung dia semprot cairan gitu ke kemaluan kita. Aku bukan bicara jorok, tapi aku mau cerita-cerita aja ya kalian biar kalian tahu. Terus habis itu langsung digunting kemaluan kita. Aku sih diceritain ke suami aku, tapi katanya digunting. Itu bener-bener digunting, itu bener-bener gak kerasa karena mungkin saking mulusnya. Jadi pas digunting gak kerasa sih, gak kerasa kalau digunting. Saya digunting, kita guntingnya itu sambil kita ngeden, jadi digunting, jadi nggak kerasa kalau misalnya habis digunting sakitnya, nggak kerasa. Pas itu kepala bayi keluar udah ketol lagi, soalnya aku katanya dibius 2 jam, dibius jahitnya 2 jam. Akhirnya aku sudah sadar jam 3:30, sebelum 2 jam itu kan dibius 2 jam, aku udah sadar duluan. Kata dokternya kalau misalnya sudah sadar itu gak boleh dikasih minum dulu selama 2 jam itu. Kalau misalnya sebelum 2 jam aku udah sadar terus aku minta minum gak dikasih. Akhirnya 3:30 aku sadar, minta minum. Itu yang ada di bayangan aku itu kayak orang mabuk gimana sih, ditanya kayak orang mabuk. Terus juga bayangan aku cuman di mata aku kayak ada putih-putih gitu, putih-putih ruangan rumah sakit gimana sih gitu, kayak orang mati, bener-bener mati. Sampai aku itu di videoin sama suami aku tuh, ditanya udah lahir apa belum, aku jawabnya belum. Soalnya tuh rasanya bener-bener kayak gak ada rasa apa-apa sih, kayak sakit enggak, ya bener-bener kayak orang mati gitu. Nah kemudian pas setelah itu, pas setelah udah sadar tuh jam 4-an, aku langsung dibawa ke ruang penginapan biasa. Udah kita dibawa ke ruang penginapan biasa, udah besok sorenya, minggu sorenya udah langsung pulang, kita udah diizinin pulang. Pokoknya kalau lahiran normal itu cepet gitu, sakitnya itu bentar doang, besoknya udah langsung bisa pulang. Aku lah sampai rumah udah bisa jalan-jalan. Pokoknya enakan normal. Aku buat kalian yang mau lahiran, lebih baik itu kalau bisa usahain dulu normal, karena sakitnya sesar itu benar-benar sakitnya pas setelah lahiran. Kalau dia
tidak sakit, tapi setelah lahiran nah dia ngerasain bertahun-tahun kayak mama aku aja. Mama aku itu sesar, anak terakhir, dan sekarang udah 2 tahun dia masih ngerasain, kadang masih ngerasain kayak ngilu gitu di perutnya, masih kerasa jahitannya. Sedangkan kalau misalnya normal kan cuma sehari doang udah sembuh, terus sakitnya itu udah hilang gitu, udah bisa jalan-jalan, udah enak, udah mau ngapain aja bebas. Nah pokoknya juga buat kalian kalau misalnya bisa normal itu usahain normal juga, normal dulu. Terus juga jangan kayak aku juga, kalau masih mulesnya masih biasa, mulesnya masih jarang-jarang, itu lebih baik di rumah dulu, jangan langsung ke rumah sakit. Buat beta juga sih di rumah sakit kalau misalnya mulesnya masih lama, pembukaan satu tuh lama banget ternyata, bener-bener lama. Jadi lebih baik kalau misalnya pembukaannya masih awal-awal, masih mulusnya masih apa, masih biasa, mendingan ditahan aja di rumah. Kalau udah mulus, bener-bener mulus, baru dibawa ke rumah sakit. Nah mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, terus juga biar ngikutin saran aku itu, kalau misalnya bisa normal, dan juga kalau misalnya masih mulusnya biasa juga jangan ke rumah sakit dulu, masih tahan aja di rumah. Dan mudah-mudahan buat kalian